Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Iksan Habib. Dan pada video ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan mengenai perulangan dalam bahasa C. Apa itu perulangan? Mari kita bahas. Perulangan dalam pemrograman digunakan untuk mengulangi sebuah blok kode tertentu sampai memenuhi kondisi yang kita inginkan. Jadi, kita dapat mengulangi suatu perintah sehingga perulangan tersebut akan terus dilakukan sampai kondisi yang telah kita tentukan. Nah, ada 3 jenis perulangan. Yang pertama itu while loop, kemudian do while loop, dan yang ketiga for loop. Sebelum membahas ketiga jenis ini, kita akan membahas terlebih dahulu struktur dalam perulangan dalam bahasa C. Nah, struktur perulangan ada 3. Yang pertama yaitu inisialisasi. Inisialisasi ini kayak seperti kita memerintahkan komputer untuk melakukan perulangan. Nah, yaitu kondisi pada awal perulangan. Kita dapat memberikan sebuah nilai kepada variabel counter atau biasa kita tulis sebagai i. Variabel counter ini berfungsi sebagai penghitung perulangan sehingga kita dapat memberikan kondisi perulangan itu kapan berhenti, kapan mulai gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada kondisi. Kondisi atau perbandingan yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka compiler akan terus melakukan perulangan. Nah, kondisi ini program akan terus melakukan perulangan ketika kondisi bernilai true dan akan berhenti melakukan perulangan apabila kondisi bernilai false. Yang ketiga yaitu ada update statement. Update statement adalah bagian untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi di akhir perulangan. Jadi kita bisa seperti menambahkan variabel counter tersebut atau kita dapat mengurangi variabel counter tergantung perulangan yang akan kita lakukan. Oke, kita langsung masuk ke while loop. While loop ditandai dengan aksi akan dilakukan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti jika kondisi bernilai false. Jumlah perulangan belum diketahui secara pasti. Nah, deklarasi pada while loop yaitu while dalam kurung kondisi, kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian diikuti dengan perintah-perintah yang akan kita jalankan. Kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, contoh programnya yaitu contoh codingannya yaitu seperti ini. Seperti biasa kita masukkan library terlebih dahulu stdio.h. Kemudian kita deklarasikan variabel counternya yaitu i. Lalu kita mulai buka main program. Nah, kemudian di dalam main program ini kita deklarasikan bahwa perulangan kita mulai ketika i sama dengan 1. Nah, ini deklarasi perulangannya. While kemudian diikuti dengan kondisi ketika i kecil sama dengan 10. Nah, kita buka kurung kurawal dan kemudian kita tuliskan aksi yang akan kita lakukan, yaitu kalau di contoh ini printf %d yaitu untuk menampilkan bilangan integer, kemudian \n untuk memberikan enter, dan kemudian yang akan kita tampilkan yaitu variabel counternya. Kemudian kita tutup dan kemudian update statement-nya ada di sini. Yaitu ketika selesai program menjalankan perintah printf, maka i akan ditambah dengan 1. Dengan menuliskan i sama dengan i ditambah 1. Kemudian kita tutup. Nah, ketika dijalankan codingan ini, maka outputnya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, sampai 10. Karena perulangannya kita mulai dari 1 dan kondisi terakhir yang bernilai true yaitu ketika i sama dengan 10. Ketika i sudah sama dengan 11, maka kondisi yang terdapat pada perulangan yaitu
I harus lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, ketika I sudah sama dengan 11, maka kondisi bernilai false dan perulangan akan berhenti. Catatan tambahan, pada contoh di atas terdapat aksi I sama dengan I tambah 1 yang akan mengubah output kondisi dari I kecil sama dengan 10 menjadi false pada saat I sudah lebih besar dari 10. Contohnya tadi pada saat I sama dengan 11. Sehingga perulangan akan berhenti karena kondisinya bernilai false karena I sudah lebih besar daripada 10. Artinya, I wajib bernilai kecil atau sama dengan 10 agar bernilai true. Apabila selain itu, maka kondisinya bernilai false. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nova Ramadan dengan kode asisten RAM. Saya di sini akan menjelaskan do while loop. Pada do while loop, aksi akan dilakukan minimal 1 kali karena adanya pengecekan kondisi setelah aksi dilakukan untuk pertama kalinya. Kemudian, aksi akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true dan berhenti ketika kondisi bernilai false. Sehingga, meskipun kondisi bernilai false, program akan tetap melakukan aksi sebanyak minimal 1 kali. Pada do while loop, jumlah perulangan belum diketahui secara pasti. Mari kita lanjut pada tabel sebelah kanan ini. Di sini terdapat deklarasi untuk do while loop, yaitu do buka kurung kurawal, aksi tutup kurung kurawal, while dalam kurung kondisi. Dan di sini juga terdapat contoh codingan untuk do while loop. Di sini ada deklarasi untuk variabel i, integer i, dan dalam fungsi main i bernilai 1. Nah, di sini ada do while loopnya. Pada statement atau aksinya berfungsi sebagai untuk output dengan menggunakan fungsi printf. Output nilai i, kemudian i-nya ditambah menggunakan post increment yaitu i++. Dan di sini terdapat kondisi untuk do while loopnya i kurang dari 10. Apabila codingan ini kita run, maka outputnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini terlihat sama saja seperti while loop biasa. Perbedaannya adalah jika kita menggunakan i yang tidak sesuai dengan kondisi do while loop, misal i sama dengan 11, maka tidak akan terjadi perulangan. Namun aksi pada do while loop ini tetap akan berjalan selama 1 kali. Jadi di sini misal i sama dengan 11, maka nanti akan di printf kan i-nya yaitu 11 dan kemudian i++, i-nya menjadi 12. Di sini ada catatan, pernyataan i++ identik dengan i sama dengan i+1. I++ merupakan post increment. Nah, selanjutnya ada for loop. Jadi for loop ini merupakan sebuah perulangan yang dimana jumlah perulangannya itu telah diketahui dengan pasti atau disebut dengan counted loop. Lalu perulangan yang berjenis for loop ini juga digunakan jika kita sudah mengetahui berapa perulangan yang akan dilakukan. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu jika kita akan menggunakan for loop ini, maka kita harus mengetahui dulu berapa perulangan yang akan dilakukan nanti di dalam programnya, baru kita menggunakan for loop. Nah, untuk contoh programnya ada di bawah ini. Ini untuk contoh pertama ya. Di line pertamanya ini ada library include stdio.h yang dimana ini merupakan library standar C untuk input dan output atau printf dan scanf yang kayak gitu. Lalu di line berikutnya ini ada deklarasi variabel bertipe integer yang dinamai dengan i. Lalu di line berikutnya ini ada sebuah fungsi main yang di dalam fungsi mainnya ini terdapat sebuah perulangan yaitu for loop yang isinya itu diinisialisasikan sama dengan 1, lalu kondisinya itu i lebih kecil dari 8, dan update statementnya yang di sini ini adalah post increment berupa i++. Nah, jika kalian belum mengetahui apa itu inisialisasi, apa itu kondisi, dan apa itu update statement, di menit-menit awal sebelumnya teman saya sudah menjelaskannya, jadi harusnya kalian sudah mengetahui gitu apa itu inisialisasi, kondisi, dan update statement.
Nah, mungkin yang agak belum mendengar kalian itu yang di bagian update statement ini ada post increment. Apa itu post increment? Sebenarnya nanti akan dibahas lebih lanjut di selanjutnya gitu. Namun ini mah untuk pengetahuan dasarnya. Jadi update statement yang post increment ini dia itu akan mengoutputkan nilainya terlebih dahulu, lalu dia akan menambahkan. Jadi di sini kan inisialisasinya adalah 1, jadi dia akan mengoutputkan dulu 1, lalu nanti dia akan ditambahkan baru mengoutputkan lagi. Tapi enggak kayak misalkan kan ini inisialisasinya 1, tapi kan ini ditambah gitu. Ditambah dulu baru dioutputkan. Enggak, tapi ini karena post increment, jadi dia dioutputkan terlebih dahulu yaitu 1, baru dia ditambahkan lalu dioutputkan lagi. Jadi 2. Nah, seperti itu untuk gambaran dasarnya mengenai post increment. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti teman saya akan menjelaskan lebih lanjutnya gitu. Nah, selanjutnya dalam perulangan ini dia akan setiap perulangannya akan mengoutputkan atau printf variabel integer i ini, yang i ini. Kan i-nya itu pertamanya 1, berarti output pertamanya 1 karena dia post increment. Lalu udah di outputkan 1, dia akan melakukan perulangan sampai si kondisi yang ininya itu tidak terpenuhi. Jadi karena i-nya 1, lalu nanti ditambahkan jadi 2, dicek kondisinya apakah 2 itu lebih kecil dari 8. Oh, ternyata masih benar kondisinya, maka dia akan melakukan perulangan terus sampai misalkan ke 8 nih, angka 8 udah ditambahin jadi 8. 8 lebih kecil dari 8. Bener gak ya? Ternyata enggak kan, 8 itu kan sama dengan 8, jadi tidak terpenuhi, maka dia tidak akan melakukan perulangan yang 8 itu. Jadi sampai ke 7 aja gitu outputnya. Nah, lalu di sini ada catatan, jika kalian ingin mencacah turun misalkan dari angka 10 menuju 1, maka gunakan perulangan for loop yang ini. Adalah inisialisasi i sama dengan 10, lalu kondisinya i lebih kecil dari sama dengan 1, lalu update statementnya ini adalah post decrement karena dia pengurangan, jadi dinamakan dengan decrement gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di dalam sebuah IDE Visual Studio Code dalam contoh perulangan yang for loop tadi. Nah, ini kan program yang sama dengan contoh yang tadi dalam PPT. Kita misalkan ubah ya. Kalau tadi itu kan kondisinya itu kurang dari 8, yang menghasilkan nantinya adalah outputnya sampai 7 gitu. Kalau misalkan kondisinya kita ubah menjadi i kurang dari 9, harusnya berarti nanti dia akan mengoutputkan sampai 8. Karena kalau misalkan cuma 7, masih ada sebuah kondisi yang dimana 8 itu kan kurang dari 9 itu, dan benar gitu ya kondisi itu, maka harusnya dia mengoutputkan lagi 8 kalau misalkan kondisinya diubah menjadi 9. Nah, kita coba. Nah, di sini berubah kan 1 sampai 8, yang dimana sebelumnya itu 1 sampai 7. Nah, lalu kita ingin coba misalkan inisialisasinya atau kondisi awalnya itu bukan 1 tapi misalkan 2 atau 3 deh. Nah, setelah itu kita save dulu lalu kita run code. Nah, maka di sini yang awal outputnya itu adalah 3 karena kondisi awalnya adalah 3, baru dia ditambahkan 1 jadi 4 sampai ke kondisi yang ininya tidak terpenuhi. Ya, itu untuk contoh yang tadi ya dalam IDE Visual Studio Code. Nah, lalu di sini ada sebuah contoh program C yang di dalamnya itu ada sebuah ya perulangan bertipe for loop gitu, yang dimana ini digunakan untuk pengaplikasian untuk sebuah program yang dimana programnya itu dapat menginputkan banyak nilai dengan nama-nama dari nilai tersebut gitu. Kita lihat langsung saja. Di line pertama itu ada include stdio.h yang dimana ini merupakan library standar dari C untuk input dan output. Lalu di sini ada library yang kedua yaitu include stdlib.h. Ini tuh untuk bisa membaca yang getchar ini ya. Nanti akan dijelaskan apa itu getchar. Lalu di sini ada sebuah deklarasi variabel integer yang dinamai dengan nilai n dan i. Lalu di sini deklarasi array of char yang dinamai dengan nama, dengan batas indeksnya itu adalah 100 gitu, namanya itu hurufnya, jadi nanti batasnya ada 100. Kalau kurang dari itu gak apa-apa, kalau lebih dari itu gak boleh karena gak akan kebaca gitu setelah 100-nya.
Tapi emang ada yang nama hurufnya lebih dari 100 gitu kan, nggak ada gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi mainnya, yang dimana dalam fungsi mainnya ini adalah sebuah perulangan for loop yang diaplikasikan ke dalam sebuah kayak program untuk menginputkan banyak nilai dan nama-nama dari yang memiliki nilai itu. Di sini ada sistem CLS atau sistem clear screen lah. Ini juga kita bisa menggunakan sistem CLS dengan menggunakan library stdlib.h. Nah, fungsinya dari sistem CLS ini adalah kita akan membersihkan layar output yang sebelum mengoutputkan program yang selanjutnya. Jadi bersih dulu layarnya, baru mengoutputkan program yang barunya. Nanti kita lihat saja ke contoh outputnya gitu ya. Di sini ada printf banyak data, lalu scanf untuk memasukkan banyak datanya ke dalam variabel yang bertipe integer dengan nama n. Lalu di sini ada perulangan dari for loop yang diinisialisasinya adalah 1. Lalu kondisinya itu sesuai dengan jumlah data yang nanti akan kita masukkan yang banyak data ini di variabel n, variabel integer n. Dan update statementnya ini adalah post increment berupa i++. Yang dimana setiap kali kita melakukan perulangan, dia akan melakukan printf atau output nilainya berapa gitu. Baru dia akan memasukkan nilainya dengan ke variabel bertipe data integer dengan nama nilai. Lalu dia akan melakukan getchar. Jadi getchar ini fungsinya, sebelum ke getchar di sini dulu deh. Kalau kita menggunakan scanf dalam perulangan, nah kelemahan dari scanf itu setelah kita memasukkan data, dia itu akan meninggalkan /n atau baris baru. Nah, jadi kalau misalkan meninggalkan baris baru, nanti yang bagian printf dan gets namanya ini, dia nggak akan, yang bagian getsnya itu nggak akan kebaca gitu. Nah, agar bisa terbaca getsnya, maka kita menggunakan getchar. Nah, oleh karena itu digunakanlah getchar agar gets yang ininya itu kebaca. Nah, selanjutnya di sini mengoutputkan nama, lalu kita menginputkan namanya itu nama dari yang nilai ini punya siapa gitu di dalam gets nama ini ke dalam variabel nama. Nah, kita langsung coba saja ya. Kita run programnya. Sebentar. Ternyata di sini ada error ya, yang dimana errornya itu expected declaration or statement at end of input. Oh, di sini ternyata kita kurang kurung kurawal 1. Nah, dah harusnya bisa sih. Kita coba. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh saya bahwa nanti output yang sebelumnya itu akan dibersihkan oleh sistem CLS ini, maka dia akan bersihkan tuh. Maka ya lebih clear aja gitu outputannya kalau menggunakan sistem CLS. Nah, di sini lalu dia akan membaca banyak data. Kita misalkan masukkan banyak datanya adalah 4, maka nilai dari n-nya itu adalah 4 ya. Nah, nilai ini yang pertama, kita akan memasukkan nilai yang pertama misalkan 80. Ini punya siapa namanya? Misalkan punya Adi. Nah, ini kan baru perulangan yang pertama, masukkan nilai yang pertama. Lalu ini nilai yang kedua misalkan 90. Yang dimiliki oleh misalkan Surya. Lalu yang perulangan yang ketiga misalkan di sini nilai yang ketiganya 60. Lalu memiliki siapa? Ade misalkan. Nah, untuk nilai yang terakhir misalkan 50. Punya siapa? Misalkan punya Sakti. Nah, enter. Nah, sudah. Nah, jadi nanti yang nilai-nilai yang ini akan masuk ke dalam data yang nilai dan juga ke data yang nama. Jadi ini untuk contoh perulangan dari for loop dalam pengaplikasiannya untuk menginputkan sebuah nilai atau banyak nilai gitu. Jadi kita nggak usah menggunakan program yang manual gitu, tapi bisa menggunakan yang auto dengan menggunakan for loop ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andini Windirage dengan kode asisten AWR. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pre-increment dan post-increment. Namun sebelum itu, apa sih pre-increment dan post-increment itu? Pre-increment dan post-increment merupakan cara untuk menambahkan nilai pada suatu variabel. Yang pertama ada pre-increment, yaitu mengembalikan nilai ke nilai yang telah mengalami operasi penambahan atau nilai yang ditambahkan terlebih dahulu kemudian di-outputkan. Kemudian yang kedua ada post-increment, yaitu mengembalikan nilai ke nilai yang belum mengalami operasi penambahan atau nilai yang di-outputkan terlebih dahulu kemudian ditambah. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pre-increment, yaitu menambahkan sebuah nilai pada suatu variabel sebelum nilai dari variabel tersebut diproses. Dapat kita lihat bahwa nilai awal I sama dengan 0. Kemudian nilai plus I sama dengan 1. Hal ini dikarenakan pada plus I nilai 0 dinaikkan 1 atau ditambahkan 1 terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Sehingga pada saat ditampilkan nilai I bernilai 1. Dan pada pemanggilan berikutnya, nilai yang ditampilkan juga bernilai 1. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh post-increment, yaitu menambahkan nilai pada suatu variabel setelah nilai dari variabel tersebut diproses. Nah, kita dapat melihat nilai awal I sama dengan 0, kemudian nilai I++ yang ditampilkan sama dengan 0. Hal ini disebabkan karena pada I++ nilai ditampilkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan 1 atau dinaikkan 1, sehingga nilai 0 yang ditampilkan ditambahkan 1, sehingga pada pemanggilan berikutnya, nilai I yang ditampilkan bernilai 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pre-decrement dan post-decrement, yaitu merupakan cara untuk mengurangi nilai pada suatu variabel. Pre-decrement dan post-decrement ini mirip dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya yaitu pre-decrement dan post-decrement untuk mengurangi, sedangkan pre-increment dan post-increment tadi untuk menambahkan. Di sini yang pertama ada pre-decrement, yaitu mengembalikan nilai ke nilai yang telah mengalami operasi pengurangan atau nilai dikurangkan terlebih dahulu kemudian di-outputkan. Kemudian yang kedua ada post-decrement, yaitu mengembalikan nilai ke nilai yang belum mengalami operasi pengurangan atau nilai di-outputkan terlebih dahulu kemudian dikurang. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pre-decrement, yaitu mengurangkan sebuah nilai pada variabel sebelum nilai variabel tersebut diproses. Dapat kita lihat bahwa nilai awal I sama dengan 2, kemudian nilai min-min I yang ditampilkan I sama dengan 1. Hal ini disebabkan karena pada min-min 1, nilai 2 diturunkan 1 atau dikurangkan 1. Sehingga pada saat ditampilkan, nilai I sama dengan 1. Dan pada pemanggilan berikutnya, nilai I juga bernilai 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh post-decrement, yaitu mengurangkan nilai pada variabel setelah nilai variabel tersebut diproses. Dapat kita lihat bahwa nilai awal I sama dengan 2. Kemudian nilai I min-min sama dengan 2. Hal ini disebabkan karena pada nilai I min-min, nilai ditampilkan terlebih dahulu, kemudian dikurangkan atau diturunkan 1. Nah, sehingga pada pemanggilan berikutnya nilai I yang ditampilkan sama dengan 1. Selanjutnya, perintah kontrol. Perintah kontrol digunakan untuk mengubah hasil output bilangan dari keadaan normalnya. Di sini kita menggunakan dua perintah kontrol, yaitu break dan continue. Yang pertama, break. Perintah break berfungsi untuk menghentikan proses perulangan yang sedang berlangsung.
Kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada sebuah codingan perulangan menggunakan for loop I sama dengan 1, I kecil dari 10, I plus plus. Kemudian kita buat percabangan if I sama dengan 7, break. Maksudnya ketika I nilainya sama dengan 7, maka program akan menghentikan proses perulangan dan akan mengeluarkan nilai output nilainya dari I sama dengan 1 sampai I kecil dari 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita langsung saja coba codingannya di Visual Studio Code. Ini sudah ada codingan yang sama dengan di PPT tadi. Nah, outputnya sama persis dengan yang di PPT tadi. Mengeluarkan output nilai 1 sampai 6. Kemudian selanjutnya perintah kontrol continue. Perintah continue berfungsi untuk melewati atau mengskip perulangan yang dimaksud. Basic codingannya sama seperti tadi, menggunakan for loop I sama dengan 1 sampai I kecil dari 10. Tetapi pada bagian breaknya kita ganti menjadi continue. Perbedaannya hanya ketika I sama dengan 7, I sama dengan nilai 7-nya tidak akan ditampilkan. Tetapi nilai setelah 7, 8, 9 akan tetap ditampilkan di output. Hal ini karena perintah continue berfungsi untuk men-skip nilai I sama dengan 7 tadi dan melanjutkan perulangan sampai batas yang diinisiasikan di awal. Kita coba lagi di Visual Studio Code-nya. Nah, yang di break ini kita ganti menjadi continue. Kita run code. Nah, kita lihat outputnya dari 1 sampai 6 sama seperti break tadi, tapi ketika 7-nya di skip dan nilai 8 sama 9-nya tetap masuk ke output. Selanjutnya, catatan untuk modul 4. Yang pertama, I++ sama dengan I sama dengan I tambah 1. Yang kedua, system close berfungsi untuk membersihkan layar program. Dan system close terdapat pada library stdlib.h. Maka jika kita tidak menambahkan library stdlib.h, maka kita tidak akan bisa menggunakan sintaks system close ini. Kemudian getChar setelah scanf yang berfungsi untuk mengambil /n pada memori input sehingga gets dapat bekerja. Maksudnya di sini, jika kita menggunakan gets setelah scanf, kita harus menambahkan getChar. Apabila kita tidak menggunakan getChar setelah gets yang didahului scanf, maka gets-nya tidak akan bisa bekerja. Sekian penjelasan dari modul 4, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.